Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu kembali dengan Zoom Padara, meskipun cuma 3 orang, tetap kita ngomongnya Padara. Jadi kita memang dari awal kolaborasi dari center-center, dan kebetulan memang kalau Jessie centernya tidak berlanjut, jadi kami melanjutkan. Tapi suatu saat mungkin Jessie akan kembali, kita doakan saja, dan kita tetap memberikan pelatihan-pelatihan yang sekiranya bisa membantu, mungkin bisa memberikan semangat kepada teman-teman, mengerti lebih dalam tentang atomi. Dan kita memang tidak terlalu banyak di produk, karena produk mungkin setiap leader punya cara sendiri dalam menyampaikan produk, sehingga kami tidak terlalu ikut campur, tetapi mungkin lebih ke motivasi, semangat, apa atomi lebih mendalam lagi supaya teman-teman yang baru ini lebih paham. Kita hari ini akan membahas tentang pusat pelatihan. Mengapa? Karena pada waktu Anda mendaftarkan member baru, itu otomatis harus memilih salah satu dari yang namanya pusat pelatihan. Nah, apa sih fungsinya? Apakah kita boleh sekedar asal milih nih? Atau kita milih di daerah tempat kita? Atau kita memilih yang mana? Dan apa hak kita sebagai member yang kita sudah memilih pusat pelatihan tersebut? Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Ida. Dan kenapa di Atom itu nggak ada stokis? Kenapa selalu kalau orang nanyanya, kalau kita kenalin Atomi, oh beli barangnya di mana, stokisnya di mana, kita bisa beli barang di situ enggak? Nah, itu nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Ibu Ida Ratri Kartikasari. Oke, kepada Bu Ida, enggak berlama-lama lagi, saya persilakan. Ada suaranya, Bu Ida. Belum dibuka. Oke. Oke, Iya. silakan. Ya. Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya di Zoom 4 darah. Nah, sekalipun saat ini baru ada 2 darah di sini. Ya, tetapi kita tetap semangatnya 4 ya, seperti itu. Ya, teman-teman, sebelum saya menyampaikan sesuai dengan materi malam hari ini, kita akan belajar tentang apa itu pusat pelatihan, fungsinya dan peranan, baik itu kepala center peranannya seperti apa dan bagaimana peranan Anda sebagai seorang member atau atomian ya di dalam pusat pelatihan. Nah, banyak sekali dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang sudah mengenal tentang atau pernah menginjakan kaki ke pusat pelatihan, tetapi banyak juga saya rasa yang sekalipun belum pernah menginjakan kakinya ke pusat pelatihan. Nah, coba tuliskan, ketikkan di kolom chat siapa yang sudah pernah masuk ke pusat pelatihan atau hadir di pusat pelatihan, ketikkan angka 1, bagi yang belum ketikkan angka 2. Coba saya mau melihat sebanyak apa yang sudah pernah ke pusat pelatihan. Oh, Pak Kirman belum ya. Oke, Vero, oke. Dokter Jesna, Kresni ya. Oke, 7979 Huisi. Kristina, oke. Iya. Oke. Lewat depannya saja. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya menjawab pertanyaan saya di kolom chat. Nah, teman-teman, dari apa yang teman-teman lihat di kolom chat itu, apa yang tadi saya sampaikan itu betul-betul terjadi ya teman-teman. Beberapa dari teman-teman, banyak dari teman-teman yang sudah mengenal atau pernah hadir di pusat pelatihan, tetapi masih banyak juga yang hanya lewat depannya saja ya, atau tidak pernah sama sekali melihat fisiknya, nggak pernah ya bersentuhan dengan kepala senternya, apalagi seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika kita mendaftar menjadi seorang member atomian di website kita ataupun melalui mobile Atomi, kita diperhadapkan pada pilihan untuk memilih apa. Salah satunya adalah memilih pusat pelatihan yang nantinya Anda semuanya terdaftar. Nah, apa sih
pusat pelatihan dan bedanya apa sih kita sebagai seorang member, apa fungsi membership kita. Nah, teman-teman berbeda sekali ya, teman-teman ketika teman-teman mendaftar menjadi seorang member dari perusahaan networking yang lain. Atomi sangat berbeda sekali. Kalau di perusahaan networking lainnya, kita menjadi member untuk kita mendapatkan benefit yang ditawarkan yang wujudnya itu lebih pada kesenangan sesaat kalau saya bilang ya. Kesenangan sesaat artinya mungkin benefit bonus ya, seperti itu, atau Anda mendapatkan diskon khusus karena Anda menjadi member, karena mereka biasanya akan memberikan harga member dan harga non-member seperti itu. Dan ini pasti banyak sekali teman-teman yang mendapat pertanyaan ya, apa benefit kalau saya jadi member? Kalau harga non-member berapa? Kalau member berapa? Kok sama? Nah, gitu ya. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Maka dari itu sangat penting sekali teman-teman paham kenapa Atomi ketika Anda mendaftar, Anda disuruh untuk memilih pusat pelatihan mana Anda akan di situ bernaung ya. Nah, pusat pelatihan itu apa sih? Nah, ingat kembali lagi tentang support sistemnya Atomi. Sukses support system Atomi adalah edukasi. Di Atomi tidak ada yang namanya pemaksaan apapun kepada member partnernya dan tidak ada bundling-bundling atau paket-paket yang harus Anda beli ketika Anda mendaftar pertama kali. Tidak ada. Ya. Nah, artinya apa? Fokus Atomi bukanlah untuk Atomi mengambil keuntungan semata dari member-membernya. Tidak. Tetapi justru Atomi memikirkan member adalah tujuan Atomi untuk mensukseskan. Nah, untuk mensukseskan caranya bagaimana? Apa yang diberikan Atomi kepada membernya? Atomi mempersiapkan banyak hal. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi melalui apa? Baik melalui seminar-seminar yang diadakan secara resmi oleh Atomi tanpa kita harus repot-repot. Ya, kita nggak usah bikin BOP sendiri ya, mengadakan seminar mencari meeting room dan seterusnya untuk kita sewa, kemudian kita mengedukasi member-member kita semuanya sendiri. Tidak, kita sudah disiapkan oleh Atomi dan itu bukan yang murah, bukan hal yang sedikit dipersiapkan oleh Atomi untuk kita. Kalaupun kembali lagi ya, ketika offline seminar teman-teman berbayar, itu pun coba teman-teman hitung ya, hanya berapa sih yang teman-teman dapatkan dari berapa yang Anda berikan kontribusi teman-teman kepada Atomi membeli tiketnya ya. Semuanya kembali lagi ke kita semuanya ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah pusat pelatihan ya teman-teman, pusat pelatihan. Pusat pelatihan ini didirikan oleh member yang sudah qualified memenuhi persyaratan sebagai kepala center, baik syarat secara bisnisnya, mau mastership-nya begitu ya, maupun syarat-syarat lainnya, fisik gedung dan seterusnya, kesiapan-kesiapan yang harus dipenuhi untuk kita membuka center. Nah, baik. Teman-teman bisa melihat nanti di My Office, kemudian layanan pelanggan, di situ ada apa itu namanya, salah satu artikel yang berisi tentang syarat mendirikan center ya, kode etiknya juga di situ ada. Nah, teman-teman, pusat pelatihan ini didirikan oleh Atomi sekalipun ini yang membuat adalah member-member yang sudah masuk atau qualified sebagai yang kemudian diberikan izin sebagai kepala center atau membuka center dari berbagai macam jaringan. Tetapi bukan berarti kepala center atau center tersebut hanya melayani member-member intern timnya saja. Tidak. Ya, tidak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hangil, fungsi dari pusat pelatihan adalah mengedukasi. Bunyinya saja sudah judulnya ya, sudah kelihatan
Pusat pelatihan artinya mengedukasi member-member atau calon member, baik yang akan mengenal tentang bisnisnya, mengenal tentang produknya, dan mengenal perusahaannya. Ya, nah ini yang akan menjadi kewajiban yang utama bagi kepala center. Nah, kalau di flyer yang kami buat, yang kita buat, teman-teman lihat ya di situ ya, ada yang duduk di meja, ada juga kardus-kardus yang belajar. Ya. Kalau kalau teman-teman berpikir bahwa pusat pelatihan itu adalah tempat Anda menjatuhkan kardus-kardus produk ya yang dikirimkan dari kantor ke alamat yang terdekat dari Anda, pusat pelatihan yang terdekat dari domisili Anda, itu saja itu keliru besar. Ya, keliru besar. Itu adalah fungsi lain, tetapi yang utama adalah education center adalah mengedukasi. Siapa yang berhak mendapatkan edukasi? Semuanya. Ya, saya sering berkata bahwa saya sebagai kepala center itu memiliki 2 baju. Baju yang pertama adalah baju saya sebagai leader dari tim saya, intern tim saya. Itu baju yang pertama. Tetapi saya juga punya baju yang satunya lagi adalah baju saya sebagai kepala center. Baju saya sebagai kepala center, saya harus menyamakan ya hak dan kewajiban ataupun apa yang harus saya berikan kepada member-member intern saya juga harus saya berikan kepada member-member ekstern atau yang lainnya dari tim-tim lain. Nah, itu harus kita kerjakan betul-betul tanpa boleh membedakan. Nah, kemudian apa dong Bu Ida kalau seperti itu yang kemudian bisa disampaikan oleh kepala center ya. Kepala center wajib ya menyampaikan semua tata aturan, kode etik dan juga pengetahuan tentang cara berbisnis, termasuk yang paling utama adalah business plan atau marketing plan-nya. Ya. Sistem bisnisnya seperti apa? Kepala center harus menguasai dan melaksanakan sebagai satu ajaran yang global diberikan kepada semua member. Ya, jadi tidak ada istilahnya saya mengedukasi membernya Rini itu saya bedakan dengan member saya untuk hal-hal yang memang bukan ibaratnya ya, bukan strategi dari tim itu beda ya teman-teman. Tetapi strategi tim juga sebenarnya harus mengacu pada sistem bisnis yang benar. Misalnya apa teman-teman? Di Atomi tidak boleh berjualan, ya kan? Nah, ini saya harus sampaikan dan saya harus lakukan gitu ya. Saya harus sampaikan. Misalnya saja begini. Kalau misalnya saya sebagai kepala center kemudian berjualan di center, maka saya sudah melakukan pelanggaran terbesar di Atomi, yaitu saya sudah tidak menjadi kepanjangan dari perusahaan untuk melakukan yang namanya sistem bisnis yang benar ya. Jadi bagaimana kemudian saya menjalankan fungsi saya sebagai kepala center ketika saya tidak ada ataupun ketika saya ada di center. Saya harus mengedukasi staf saya dulu. Ya, karena saya memang punya plan yang banyak. Saya lebih banyak mobile, tetapi saya juga tidak meninggalkan tugas kewajiban saya di center. Maka ketika saya mobile, saya harus memastikan bahwa yang tinggal di center, staf saya harus menguasai yang namanya marketing plan, cara bisnis, kode etik. Ini yang paling penting adalah kode etik. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ngasih tahu. Nanti kalau ada orang di sini cari barang, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah satu, tanyakan dulu, sudah jadi member belum? Kalau sudah, tanyakan ID-nya, password-nya, ajarkan kalau dia tidak bisa berbelanja sendiri, ajarkan dia untuk berbelanja masuk pada website.
Kalau memang sangat gaptek sekali, boleh kamu bantu PV kembalikan seperti itu. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, jadi staf saya sudah saya pastikan dia akan mengedukasi seperti itu. Kecuali orang itu misalnya, oh belum, saya belum jadi member begitu. Oh baiklah, kamu memberkan, ya, boleh mememberkan, ya. Nah, ini menjadi hak dari staf saya, ibaratnya seperti itu, atau hak dari kami begitu. Tetapi kami tidak melanggar kode etik. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya, Bu, saya nggak mau jadi member dulu lah, saya mau coba dulu, boleh nggak saya beli ngecer begitu ya. Nah, kami akan berusaha menjelaskan bahwa kami tidak jualan, kami tidak ngecer, tetapi kita berbagi. Baiklah, mari berbagi. Tetapi kami tetap menyarankan Ibu untuk atau Bapak untuk menjadi member. Ya, jadi fokus kita bukan semata mengambil keuntungan dengan berjualan di center, bukan ya. Karena kalau kita mau jujur, kita mau ngomong, wah nggak bisa Bu, yang walk-in member, walk-in orang datang itu mereka ada yang hanya mau belanja saja. Iya, saya paham, saya juga mengalami. Jadi apa yang bijaksana harus kita lakukan adalah dengan cara seperti itu. Ya, kita harus tetap edukasi dulu. Mentoknya kalau memang tidak mau ya sudah, berarti kan bukan salah kita begitu. Tetapi kita tetap sarankan, Ibu bisa berbelanja loh di sini, ya kita ajarkan ya. Sampai pada staf saya ajarkan untuk mememberkan. Nah, kalau dia sudah bisa mememberkan, maka dia pun bisa mengajarkan orang yang baru datang. Ketika banyak kan ya orang yang takut melihat dilihat KTP-nya begitu ya, NIK-nya begitu. Ibu nggak usah ketakutan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ibu bisa mememberkan sendiri. Mari saya pandu, ya. Jadi seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya, di sini mungkin ada kepala center yang lain ya, apakah sudah melakukan seperti itu atau belum, saya tidak tahu, tetapi ini yang kami lakukan di center. Jadi kami betul-betul memfungsikan diri sesuai dengan apa yang seharusnya kami lakukan di center sebagai kepala pusat pelatihan ya. Itu satu. Kemudian sering nggak sih kita ditanya, ini stokis ya? Ya, banyak ya yang ditanya ya, untuk kepala center, atau Anda yang baru mengenalkan ke seseorang, banyak juga teman-teman yang ditanya gitu ya, stokisnya di mana di sini, betul? Nah, teman-teman, ini tidak boleh berkelanjutan ya teman-teman. Teman-teman harus tegas menyampaikan bahwa kita itu tidak ada stokis. Ya, kenapa? Ya, konsep bisnis di Atomi adalah konsep shopping mall online. Oke, konsepnya itu berupa shopping mall online. Jadi siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa berbelanja dengan harga yang sama. Nah, ini sebenarnya daya tarik ya, teman-teman. Teman-teman nggak boleh membohongi. Ya, kalau teman-teman membohongi, oh bisa belanja dengan saya. Ya, itu teman-teman kehilangan peluang yang dahsyat sekali. Ya, kenapa? Karena orang hanya fokus pada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya produknya, apa yang dikatakan mereka? Kemudian mereka akan lari nggak? Tetap akan lari, cari yang lain, gitu loh. Nah, ketika ketemu yang lain, diedukasi, kemudian dia tahu ternyata bisa belanja di website, Anda akan kehilangan orang yang dalam jangka waktu panjang memberikan, ibaratnya ya dalam tanda kutip kalau kita bicara tentang bisnis, memberikan keuntungan karena dia yang akan berlari bersama Anda, menopang Anda juga. Nah, ini yang keliru ya teman-teman. Jadi konsep bisnis kita online shopping mall itu harus betul-betul teman sampaikan. Kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka tidak lagi berpikir, oh kalau udah online ngapain stokis, ya kan? Nggak ada untungnya jadi stokis ya. Nah, dan jangan salah juga kalau misalnya ya, misalnya seperti saya juga ya, saya sampaikan juga apa adanya ya. Misalnya di center saya
punya odol, sabun, sikat gigi, dan beberapa produk. Saya berusaha untuk satu punya. Selain untuk sound the product, ketika orang datang, ya, saya menjelaskan produk, itu juga untuk saya bisa menolong. Menolong dalam artian bagaimana? Jadi konsep ketika kita sebagai kepala center, kita punya produk, itu bukan untuk jualan, bukan, tetapi menolong. Menolong untuk apa? Misalnya nih, aduh lupa, aku lupa belum belanja odol, ya. Habis tinggal sedikit. Bagaimana nih? Padahal kalau aku belanja dari kantor ke center itu paling enggak 3 hari. Nah, terus gimana dong? Coba tanya dulu, Weda punya odol enggak? Wah, namanya odolwati selalu punya odol enggak? Enggak juga, saya seringkali miskin odol ya. Ya. Oh, ada misalnya, ada. Kenapa? Saya pinjam dulu boleh enggak, Bu? Kamu belanja dulu, ya. Jadi aturan di tempat saya, belanja dulu, ya. Liatin, screenshot, capture bahwa belanjaan Anda sudah terbayar, ya, terbayar. Nanti baru kami akan boleh pinjamkan kalau memang ada. Kalau nggak ada ya mohon maaf, mau nyari di mana ya. Saya sendiri suka pinjem-pinjem cari ya, cari begitu ya. Jadi jangan anggap bahwa center selalu ada, enggak ada. Karena isinya juga paling 1, 2, sudah seperti itu ya. Hanya muter saja begitu. Hanya untuk menolong. Dan kalaupun ada pun itu kebanyakan yang kami pakai sendiri juga, yang kita pakai sehari-hari. Jadi tidak ada apa ya namanya penumpukan barang, tidak ada. Nah, kalau mungkin melihat teman-teman mau ke center saya ya di satu ruangan yang depan itu sekarang saya fungsikan itu untuk packing begitu ya. Mungkin teman-teman lihat banyak banyak barang dus-dus ya gitu ya. Kelihatannya banyak selain dus-dus yang punya member-member yang datang ya. Itu ada dus-dus apa sih teman-teman? Dus-dus kosong yang memang sengaja enggak dibuka, enggak disobekin jadi satu untuk ketika kita packing, repacking dari member-member yang ada di wilayah di luar Jogja, ya misalnya, Wida ini ada 3 box, ada 3 ID datang, bisa minta tolong dijadikan 1. Nah, kami juga melayani. Tetapi ini tidak mutlak harus dilakukan oleh center ya, tetapi itu adalah kerelaan masing-masing kepala center apakah siap untuk membantu sampai segitunya. Kalau saya memang sudah mempersiapkan ya. Nah, silakan ini bukan kewajiban sepenuhnya dari kepala center enggak ya, tetapi itu adalah kerelaan dari masing-masing. Nah, itu adalah kewajiban dari kepala center ya. Yang pertama adalah mengedukasi. Nah, kalau teman-teman berpikir juga bahwa di center teman-teman itu harus apa itu namanya? Harus semua terpenuhi oleh kepala center, ini adalah hal yang keliru ya teman-teman. Hal yang keliru. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang kenapa kita disuruh untuk memilih center yang terdekat dari lokasi Anda berdomisili, itu artinya apa sih? Apa tujuan Atomi? Tujuannya yang pertama adalah memberikan fasilitas yang paling ringan kepada kita dengan memberikan ongkos kirim free dari Jakarta sampai ke pusat pelatihan. Nah, sampai di situ pusat pelatihan biasanya akan menginformasikan kepada kita. Tinggal Anda mau mengambil sendiri silakan dengan Gojek, Gosen, apapun ya itu alat untuk pengiriman kembali ke Anda itu bisa saja tinggal kontak masing-masing kepala pusat pelatihan atau staf yang sudah ditunjuk oleh mereka. Nah, kenapa ini sangat menguntungkan untuk kita? Kemudian bedanya apa dengan Korea ya atau dengan negara lain yang kecil? Nah, teman-teman, kemarin ketika Success Tour ya sebenarnya saya sudah berkali-kali ke Korea dan ke center-center di Korea karena setiap ke Korea selalu saya harus diwajibkan untuk belajar di sana begitu ya. Nah, teman-teman, bedanya pusat pelatihan di Indonesia dengan di Korea adalah satu, ya, kita mengingat adalah geografis. Di Korea, negara kecil,
bukan kepulauan, pulaunya hanya ada Jeju ya, Jeju, Pulau Jeju ya. Dan untuk website sendiri di Korea sudah memberikan apa namanya packing yang apa namanya Rin, yang jadi satu istilahnya Di packing. bukan yang 3 ID jadi satu hub. Ya, Jadi ditempel. combine shipping. Ayo susahnya minta ampun. Ya udah tua ya. Ya, combine shipping, bisa combine shipping. Nah, mengapa bisa seperti itu? Ya, sistemnya sudah berjalan jauh lebih lama dari Indonesia. Next pasti Indonesia akan bisa seperti itu. Nah, combine shipping ini sangat sangat meringankan member-member yang ada di Korea. Kenapa? Karena dengan 3 ID misalnya ya, 3 ID belanja 50.000 won, mereka bisa langsung ke rumahnya masing-masing ya. Dan mereka bedanya adalah di Korea bedanya pusat pelatihan yang pertama adalah kebanyakan dari pusat pelatihan itu isinya atau anggotanya yang terdaftar di sana adalah tim besar mereka. Ya, tim besar mereka karena ada combine shipping kan lebih meringankan, nggak usah datang ke center juga sudah sampai rumah, begitu ya. Nah, ini yang satu membedakan. Sementara kalau diterapkan di Indonesia bagaimana? Nggak bisa, teman-teman. Combine shipping di Indonesia itu tidak bisa berlaku. Kenapa? Indonesia negara kepulauan, ya. Coba bandingkan ongkos kirim dari Jakarta, nggak usah yang terdekat. Jakarta ke Pulau Bali dengan Jakarta ke Papua tempatnya Pak Obed. Selisihnya berapa? Kemudian bagaimana membuat combine shipping ini? Misalnya 500.000 free ongkir gitu ya. Nah, kalau diterapkan untuk Papua kemudian combine seperti itu susah sekali. Sementara Papua pun itu dari Merauke sana ke Sorong ke mana Biak kemana itu pun jaraknya luar biasa apa ya jauh begitu ya. Jadi masih sangat sulit untuk Indonesia bisa seperti itu, belum mampu ya. Jadi kenapa kemudian Atomi membuat pusat pelatihan dan itu seharusnya bukan hanya untuk tim sendiri. Saya sendiri sebagai kepala center dan juga leader dari tim saya, kalau saya punya member di Lampung, saya punya member di Makassar begitu, apakah kemudian saya masukkan senternya di tempat saya? Saya mampu nggak kira-kira untuk mengirimkan free sampai rumahnya member saya yang ada di Kalimantan. Lah, stres saya pasti ya. Habis uang bonusnya untuk ongkos kirim ke mereka. Itu kalau saya mau kasih free. Lah, apalagi membernya pasti akan teriak. Mahal sekali ya. Jadinya nilai dari produk yang didapatkan itu menjadi sangat mahal. Ya, itu. Yang kedua adalah kedua apa keberapa ya ini ya nggak tahu deh ya. Kemudian bagaimana ya? Bagaimana dengan edukasinya? Edukasi ya, edukasi di center di Korea berbeda dengan di Indonesia. Kalau mereka di Korea kebanyakan yang datang ya timnya sendiri begitu ya sampai ya mohon maaf masih banyak sekali leader-leader Korea yang berpikir bahwa saya tidak boleh bersinggungan dengan tim lain. Mereka kaget loh ya. Mereka kaget. Kebanyakan mereka kaget ketika saya bersinggungan dengan orang lain atau tim lain ya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang sudah dari zaman mereka itu di Korea itu namanya center ya punyanya tim sendiri. Sementara di Indonesia kalau hanya ngurusin tim sendiri bisa diprotes banyak tim, ya kan? Seperti itu. Karena memang beda kulturnya, kemudian geografisnya, ya, kemudian apalagi
memang yang seharusnya yang diharapkan oleh Pak Hangin itu yang seperti di Indonesia ini, ya. Kita harus melayani semua lapisan, member manapun, ya, member manapun, ya. Nah, kemudian edukasi itu adalah hak semua member juga. Jadi member tidak hanya berhak untuk mendapatkan free ongkir dari Jakarta sampai ke pusat pelatihan terdekat di tempat Anda. Tidak hanya itu. Tetapi Anda berhak untuk mendapatkan edukasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kepala pusat pelatihan memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian ada Zoom-lah, melalui Zoom-lah seperti sekarang, atau dengan offline ya, offline meeting ya yang diadakan oleh kepala center itu, Anda berhak untuk datang. Satu itu. Yang kedua, member berhak dari jaringan manapun juga untuk bisa memakai ruangan ya tentu saja atas izin dan persetujuan dari kepala center ya untuk mengadakan edukasi. Misalnya ya, sekarang kalau kita berpikir tentang bagaimana kita menjalankan bisnis Atomi, kita memerlukan pertemuan kan, meeting-meeting. Kenapa? Ya, disitulah kita bisa bertemu orang, menjelaskan tentang produk dan lain-lain. Anda bisa membayangkan nggak kalau misalnya Anda selalu mengadakan meeting di rumah makan. Makannya oke, setelah itu ya kalau jadi member, kalau enggak gimana? Ya kan? Udah itu apa ya? Kemudian ketika Anda bertemu dengan member yang secara finansial mungkin saat Anda kenalkan bisnis Atomi, kemudian Anda mengajaknya ke sebuah rumah makan, maka yang terjadi adalah pikiran member itu akan down. Kenapa saya katakan gitu? Iya, aduh, berarti nanti aku kalau mau ngenalin orang, aku harus ngajak mereka ke rumah makan dong. Betul? Nah, terus aku saat ini nggak punya duit, berarti aku nggak bisa jalanin bisnis dong, ya kan? Nah, ini adalah peranan center ya untuk memberikan tempat kepada member-member mengajak orang-orang yang akan dikenalkan Atomi untuk datang di center. Ya, boleh, boleh. Ya, silakan. Tempat saya itu terbuka. Ya, boleh datang, tetapi harus izin dulu. Kenapa? Takutnya timbrung dengan tim lain, dipakai oleh tim lain ya. Jadi harus pastikan center itu free, dalam keadaan free ketika Anda mau memakai ya. Jadi itu. Jadi teman-teman teman-teman boleh ya meminta izin kepada kepala center. Nah, bagaimana kemudian etika ya. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Etika teman-teman sebagai seorang leader ketika menitipkan member partnernya ke center. Ini juga harus diperhatikan. Jangan hanya kita maunya dilayani, dikasih begitu ya, tetapi kita tidak memberi kepada center. Ya, memberi apa sih? Pisang goreng, mendoan bukan ya, ayam bukan ya, tetapi etika yang baik adalah ketika Anda menitipkan di center itu misalnya Rini mau nitip ke saya. Namanya Susan misalnya ya. Dia sebaiknya telepon ke saya, Bu Ida, kenalkan saya Rini, saya member dari Atomian dari Malang. Ini kebetulan ada member saya di Jogja, namanya Ibu Susan. Saya titip ya Ibu, mohon dibantu ya, mohon dibantu. Nah, nanti kalau ada apa dia belanja dijatuhkan ke center, bagaimana ya Ibu untuk pemberitahuannya. Nah, biasanya saya lebih menyarankan untuk masuk ke grup center. Kenapa? Di grup center itu saya selain memberikan informasi tentang barang yang datang, juga informasi yang lain ya. Nah, teman-teman, kenapa lebih baik di grup center? Iya, kita saya juga memahami ya, staf saya juga sibuk ya, banyak sekali kerjaan ya, ngurusin tidak hanya 1-2 member, banyak member. Nah, kalau satu persatu di WA-in, habis waktunya untuk itu.
Jadi lebih baik Anda masuk ke grup, biasanya saya akan memberikan link WA grupnya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus harus kalau orang Jawa bilang kulo nuwun, permisi dulu ya, permisi mengenalkan ya, supaya saya juga kenal. Kenapa harus begitu? Iya, paling enggak gini ya, pikiran yang paling buruk saja ya, pikiran yang paling buruk saja. Misalnya Rini tidak ngasih tahu ke saya, tiba-tiba member ini belanja, marah-marah ke Rini, kok nggak ada pemberitahuan, kok kapan produkku datang. Nah, sementara misalnya saya kelewat, tidak menghubungi dia secara japri gitu ya. Yang rugi siapa? Tentu saja Rini, dapat omelan pertama, kan seperti itu. Nah, kalau Rini ngomong, oh Bu Susan ini. Oke, kalau begitu boleh nggak kalau dia disarankan untuk masuk ke center saya, ke grup center, supaya kami lebih gampang untuk mengedukasi. Nah, kalau nggak gampang memberikan informasi. Nah, kalau nggak mau, maka resikonya silakan Anda rajin bertanya. Ya, rajin bertanya ke center, ke WA center seperti itu ya. Kemudian apalagi teman-teman? Sebentar, saya sambil membaca ya. Nah, bagaimana dengan kemudian ketika terjadi permasalahan-permasalahan di tim Anda masing-masing ya? Apakah boleh cerita ke kepala center? Ya, teman-teman. Saya sebenarnya menyarankan teman-teman jangan cerita ke kepala center, tetapi ceritalah kepada leader Anda, ya. Ceritalah ke leader Anda, itu lebih bijaksana. Kecuali Anda memang sudah tidak trust dengan leadernya, Anda silakan cari lagi leader yang di atasnya lagi, ya. Kepala center ini pikiran otaknya hanya satu, dua apa satu ini ya. Kepalanya hanya satu, harus mikir banyak sekali, belum lagi Anda cerita yang macam-macam. Nah, yang bahaya lagi adalah ketika Anda berhadapan dengan kepala center yang belum paham tentang kode etik, ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Teman-teman juga harus hati-hati. Salah satu keuntungan teman-teman permisi, kulo nuwun, telepon, mengenal kepala senternya adalah supaya kepala center itu juga setidaknya respect, hormat, kemudian hati-hati sekali memperlakukan member-member Anda. Ya, kenapa? Mohon maaf, kepala center juga manusia, ya. Kepala center juga manusia, ada kilaf, ada yang sengaja mengilafkan diri dan yang lainnya, ya. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian ya yang kemudian merugikan Anda atau kita sebagai seorang leader. Ya, ketika saya titip di center A begitu ya, misalnya center A, ternyata di sana punya stok banyak sekali. Nah, karena member kita baru di sana, mereka itu baru, kemudian belum teredukasi dengan baik, maka dia maunya ya seperti belanja di warung. Ya, kemudian PV itu kemana? Embuh, nggak ngerti. Nah, siapa yang rugi? Anda sendiri sebagai seorang leader. Jadi kekuatan dari bisnis ini adalah edukasi, makanya ada yang namanya center. Nah, Anda juga harus paham juga, kita semuanya harus yang pertama membekali dulu anak-anak kita ini ketika kita mau lepaskan di center tertentu. Kamu kalau mau belanja jangan di center, ya. Tetapi belanjalah di website atau mobile atomi yang resmi. Nah, ketika kamu urgent coba tanya, jalin hubungan yang baik dengan kepala center, komunikasi yang baik dengan kepala center, supaya apa? Supaya semuanya berjalan dengan kondusif ya. Jangan tahu-tahu, Bu, itu paket saya kok belum datang? Nah, misalnya seperti itu. Atau gimana sih ini kepala center kok nggak punya barang? Nah, seperti itu. Jangan juga seperti itu ya. Gimana sih? Nah, banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Hal yang seperti itu terjadi. Sehingga dulu staf saya pun bilang gini, "Ibu tuh loh, kita nggak punya barang apa-apa. Gimana dong?" Lah, aku beli barang, taruh mana poinnya? Saya bilang gitu kan. Nah, kalau nggak ada ya biarin mereka
belajar sendiri. Nah, kemudian saya memang harus, kemudian saya sadar, oh ternyata saya harus mengedukasi dulu staf saya. Ini penting sekali. Ya. Edukasi ke staf, otomatis ketika saya tinggal, dia paham. Peranan dia menggantikan, paling tidak menggantikan sebagian dari apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya nggak ada. Itu bisa. Ya. Jadi teman-teman juga harus paham juga, kita tahu center itu untuk apa, bagaimana peranannya, fungsinya untuk apa, dan bagaimana Anda. Nah, kemudian bagaimana kemudian Anda berkontribusi kepada center itu? Salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik, ya, attitude yang baik, permisi dulu itu satu. Yang kedua, bantulah saling topang, ya. Misalnya mengadakan pelatihan. Boleh nggak sih tim lain untuk bicara? Boleh, di tempat saya terbuka, ya. Boleh, siapa? Tim mana yang mau bicara? Ya, kita belajar, saling belajar seperti itu. Supaya apa? Supaya kita semuanya bisa merasakan yang namanya kesuksesan bersama. Ya, jangan hanya tim saya saja yang sukses, tapi saya juga mau tim lain juga sukses. Jangan punya pikiran bahwa nanti kalau member Anda bicara di center, member Anda akan direkrut oleh kepala senternya. Ya, mohon maaf kalau di tempat saya yakinkan kepada Bapak Ibu semuanya tidak akan seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman betul-betul ini harus dipahami betul, ya. Jadi apa yang sekarang, yang selama ini teman-teman tidak paham tentang education center, fungsinya dan lain-lain, kemudian tentang hak Anda sebagai atomian, mulai saat ini silakan teman-teman yang belum paham, silakan boleh bertanya juga. Dan untuk yang belum pernah ke center, ya, sesekali hadirlah, datanglah, minimal lihat kayak apa fisiknya, kepala senternya cantik enggak, hidungnya lubangnya 2 apa 1, seperti itu, ya. Dilihat pesek enggak kayak Bu Ida, begitu, ya. Nah, kemudian apalagi? Kemudian cobalah untuk menggunakan, memanfaatkan center untuk pertemuan-pertemuan, ya. Sangat luar biasa di Korea, teman-teman. Jadi ini sekalipun satu tim, ya, ini untuk satu tim besar, tetapi saya juga boleh memperbolehkan untuk kita meniru. Saya akan share sebentar tentang video, ya, video. Di salah satu center, ya, di salah satu center di Korea, ya, di tempat kami bernaung di sana. Sebentar. Ya, teman-teman, center adalah rumah kedua, ya. Mereka merasa memiliki, ya, mereka merasa memiliki tadi membersihkan meja, apa, ya, mereka nyapu, apa, ya, untuk menyiapkan handuk-handuk yang akan dipakai untuk praktek, begitu, untuk belajar tentang kesehatan kulit kepala. Dan di sini disiapkan juga loker, di mana setiap leader itu yang akan membawa member partnernya, mereka menyiapkan sendiri bahan-bahan atau produk-produk yang akan dipakai, misalnya itu, ya, ada keranjang-keranjang yang isinya produk untuk kita pakai, ya, untuk belajar timnya, membernya. Nah, ada sapu, ada apa-apa, ya, yang untuk kita belajar. Kemudian di sini juga kita lihat, ya, tuh semuanya punya masing-masing, ya, masing-masing punya simpenannya masing-masing. Jadi center tidak menyediakan produk yang digunakan oleh tim-tim untuk belajar, tetapi leadernya sendiri yang menyiapkan, tim itu sendiri yang menyiapkan. Terima kasih. Ya, ini yang saya dapatkan, teman-teman, oleh-oleh yang sangat bagus sekali, dan saya mungkin akan memberikan, akan apa namanya, memakai cara yang seperti itu. Jadi center, teman-teman, ya, center itu kan kepala senternya punya kemampuan masing-masing, ya.
Kalau sudah imperial mungkin akan naruh absolute set di center untuk siapa saja boleh coba ya. Tapi kalau masih SM ya, dan untuk mencapai 6 kali SM aja masih ngos-ngosan, nyiapin absolute atau produk di center dipakai segitu banyaknya member ya, akan nangis Bombay ya. Jadi di Korea itu mereka menyiapkan masing-masing leadernya yang menyiapkan. Center hanya menyediakan fasilitas tempat, ya, tempat seperti itu. Ya, kewajiban center seperti itu, memberikan fasilitas tempat. Tapi untuk semua alat, demo produkkah apakah ya, itu membawa sendiri. Nah, teman-teman, saya dengan Rini bersahabat baik ya. Tetapi Rini kalau ke Jogja, gembolannya banyak sekali. Ya, kalau mau demo di center itu gembolannya banyak sekali. Kenapa? Ya, karena dia sadar ya, sadar bahwa Ida Odolwati ini juga punya tim yang harus dibawain atau dipakaikan produk. Jadi dia berusaha untuk memenuhi setiap apa yang akan didemokan, dia akan membawa sendiri gitu ya. Kecuali mungkin produk-produk yang hanya untuk display saya ada, silakan boleh pakai untuk display saja. Tetapi untuk yang akan dipakai oleh member itu bukan tugasnya kepala center, tetapi dari leadernya masing-masing ya, termasuk tim intern juga begitu, sama seperti di Korea. Korea itu kan itu satu tim besar ya, tetapi bukan senternya yang menyiapkan ya, jadi leadernya menyiapkan untuk timnya. Kenapa? Ingat, bisnis Atomi adalah bisnis personal kita ya, bukan corporate, bukan ya. Jadi saya ke bawah itu adalah bisnis saya. Jadi bukan urusannya dengan sponsor, enggak ada. Nah, Anda pun begitu. Anda berusahalah untuk seperti itu. Pikirkan Anda ke bawah itu punya Anda. Jangan mikirin aku mau demo, evening care-nya mana, ya. Nah, kalau ada 500 orang, Rini cekot-cekot enggak? Ya. Seperti itu ya. Saya pun begitu. Jadi teman-teman berusahalah berjuang. Kecuali memang teman-teman masih sangat-sangat awal dan butuh support ya. Anda harus mencari sponsor utamanya siapa. Ya, itu dulu. Jadi paham ya teman-teman? Sekalipun Anda adalah tim dalam satu tim kami ya, tim dari kepala center, Anda pun harus berjuang berusaha untuk seperti itu ya. Oke, mungkin saya sampai sini aja, mungkin Rini atau Ibu udah hadir belum untuk silakan. Terima kasih Rini. Ini gimana ini? Bentar. Bu Ika udah masuk kah? Maria Francisca? Bentar, Mak. Belum keluar suaranya. Udah. Nah. Oke, terima kasih Bu Ida untuk penjelasannya yang luar biasa ya. Memang tugas dari kepala center itu apa sih? Kenapa kok nggak ada stokis? Tadi disampaikan ya bahwa kalau misalnya orang punya stokis, karena di Atomi itu kan harga semua sama. Tidak ada yang namanya, oh Anda punya duit bisa beli paket 30%, Anda punya duit bisa beli paket 50%. Atomi nggak ada ya, semua harganya sama. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan harga. Lalu yang kedua, kalau ada stokis berarti mereka harus menyediakan uang, istilahnya punya uang untuk memenuhi kebutuhan dari stokis tersebut ya. Jadi memang kalau di EC terus Bu Ida tadi bilang, Bu Ida mau pinjam ini, maaf nggak ada, mau pinjam sampo nggak ada, mau pinjam gimana ini kepala center kok nggak ada, emang sama dengan stokis. Harap maklum ya Bapak Ibu ya, biasanya kami itu kalau di EC kalau dibilang EC kere, kita ini termasuk EC kere yang stoknya nggak banyak. Kalau stoknya banyak, Anda mesti hati-hati juga, berarti dia ini suka menimbun barang, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita ini tidak benar-benar tidak berjualan. Jadi ada berapa sih stok? Mungkin ya satu set. Kalau misalnya mungkin body lotion ada 2, ya itu udah
udah memang karena kami pakai, kami ada stok dan itu memang untuk istilahnya orang yang pinjam. Tetapi tidak berarti semua barang yang Anda butuhkan pasti ada di center. Enggak, karena kamu bukan stokis juga. Lalu ya tadi pertanyaannya adalah mau dimasukkan di poinnya siapa? Nanti kalau mereka minta poin berarti kita kan harus juga mengganti kalau itu memang barang yang banyak. Lalu yang Bu Ida sampaikan tentang kulonwon dan lain-lain itu sebenarnya benar banget. Karena begini, kadang itu ada orang-orang yang order melalui mobile app Atomi, itu nanti nama penerimanya itu bisa Anda ganti, tapi nomor HP-nya nggak diganti. Kadang nomor HP kita. Jadi pada waktu terima barang, nomor HP-nya kita, terus kita mau hubungin siapa? Kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang titip, Bu Ida titip member saya namanya ini, nanti kalau misalnya belanja ini. Kalau saya sama Bu Ida ya, Mak, titip member. Wis nggak ono halus-halusan tadi terlalu halus yang disampaikan Bu Ida. Cuman ya itu cuman kalau sama center lain saya biasanya pasti tanya kepada mereka. Saya mau share sedikit tentang kode etik dari Atomi ya. Sebentar. Jadi sebenarnya memang sudah ada di Atomi bahwa saya buka, tadi udah dibuka. Terus mana gambarnya? Oh iya, Rin, Ika juga udah hadir ya. Oke, siap. Jadi saya udah buka itu. Mana ya? Oh ini. Bentar, ini agak error. Ini, jadi pada waktu Bapak Ibu itu mau buka pusat pelatihan, sebenarnya itu sudah ada ini ya, hal-hal yang harus diketahui oleh kepala pusat pelatihan, bahwa peran pusat pelatihan adalah barisan terdepan dalam pelayanan kepada member Atomi yang berperan sebagai jembatan antara Atomi dan member. Jadi pertama fungsi dari kepala pusat pelatihan adalah kami menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh kantor Atomi pusat kepada para member. Jadi itu salah satu fungsinya. Jadi bukan malah terus kalau misalnya nih ya, maaf, dulu tuh pernah masa-masa ada barang yang lama banget nggak datang-datang, terus akhirnya sebagai kepala pusat pelatihan, karena Anda juga didesak dari bawah, terus iya memang Atom itu kayak gitu, gini, enggak bisa memberikan kepuasan dan lain-lain. Anda mengadu domba, akhirnya mereka juga tidak respect terhadap Atomi. Bukan seperti itu, bahwa kami ini adalah barisan terdepan yang membantu. Jadi kadang kalau misalnya ada masalah, mungkin contohnya mereka, oh, saya udah verifikasi data kok nggak bisa, tanya ke kepala pusat pelatihan. Anda harus bisa membantu. Jadi kepala pusat pelatihan itu sebenarnya harus mengerti semua seluk-beluknya dari Atomi itu, dari kenapa verifikasi gagal, kenapa misalnya nanti kok bonusnya belum masuk. Anda harus bisa menjelaskan marketing plan, kalau mereka bertanya harusnya begini, kenapa begini, begitu, harus tahu semuanya. Jadi sebenarnya memang kalau banyak sekali orang-orang yang asal membuka pusat pelatihan demi pikir, oh 6% itu dari omset, salah besar ya Bapak Ibu ya, bukan 6% dari omset penjualan, tetapi 6% dari total poin pembelanjaan yang di center. Poin ya, bukan dari omset ya, bedanya jauh sekali soalnya. Ini soalnya saya pernah dapat pertanyaan, kalau 6% dari penjualan kan enak. Oh ya, berarti saya salah satu pemegang saham mungkin di Atomi kalau dapat 6% dari penjualan. Lalu kepala pusat pelatihan yang ramah. Ya, kalau Anda dimarah-marahi, tanya barang sama kepala senternya, dijawab, kalau tidak ada pengumuman di situ ya berarti belum datang. Nah, Anda bisa memberikan laporan kepada kantor Atomi bahwa saya kemarin melakukan tanya kepada center ternyata begini begitu. Itu boleh, karena itu sebagai kepala pusat pelatihan kami harus ramah, harus pintar, harus kepala pusat pelatihan yang adil. Jadi istilahnya ini sudah tertera pada waktu Anda buka center, ini harus di-print dan harus ditempel di center kami. Jadi ini memang sudah ada yang harus di-print. Jadi di sini itu apa?
salah satu yang harus di-print pada waktu kami akan membuka center. Lalu ini sampai ada pernyataan misi, janji kami. Jadi sebagai kepala center itu mengelola informasi pribadi konsumen dengan hati-hati. Ini tidak boleh membocorkan data member center Anda kepada pihak-pihak lain, lalu tidak mengatakan kata tidak untuk permintaan konsumen. Nah, mungkin yang menurut saya sih lebih masuk akal ya. Nggak mungkin kok misalnya terus minta sesuatu yang tidak masuk akal. Kami tidak, pokok selama itu memang bisa membantukan konsumen. Karena Atom itu selalu berpusat pada prinsip kepuasan konsumen. Dan kita mengapa akhirnya di depan, di nomor 1 itu adalah moto perusahaannya harus di-print. Itu kenapa? Karena harus melayani dengan kerendahan hati. Kita harus cherish the spirit. Jadi istilahnya menghargai setiap member. Nah, itu benar-benar yang harus disampaikan sebagai kepala pusat pelatihan. Lalu berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dari konsumen. Menjaga citra pelayanan perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Jadi berpikir dan bertindak sesuai kepentingan konsumen dengan sikap yang beretika dan ucapan yang ramah. Jadi ini semua sebenarnya tidak semua orang mungkin membuka karena ini sebenarnya ada di kumpulan data. Teman-teman kalau mau buka EC itu harus mengeprint. Cuman mungkin banyak center-center baru yang mereka asal pokoknya mumpung belum 6 kali SM, 3 kali SM syaratnya buka EC. Berharap bisa mendapatkan 6%-nya bahwa tugas kepala center itu enggak cuma menerima barang, tetapi Anda harus bisa melayani setiap konsumen ini dengan benar-benar dengan jubah Anda sebagai kepala pusat pelatihan. Jadi benar kata Bu Ida bahwa jubah kita itu 2, lalu memahami tugas yang ditanggung agar dapat memberikan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan konsumen. Kalau setiap kali kepala center ditanya, tanya ini enggak tahu, tanya ini enggak tahu, tanya itu enggak tahu, Anda bisa laporkan kok, karena itu hak Anda sebagai member di center tersebut. Tetapi ada mungkin hal-hal yang misalnya, contohnya permasalahan yang mungkin, Wida, saya itu ya, ini member center ya, saya itu udah daftar member, terus ternyata suami saya didaftarin sama orang lain yang nggak tahu. Terus ini mesti gimana? Mungkin kalau pas kepala center tidak bisa menentukan, kami akan menyampaikan, mungkin bisa disampaikan ke kantor bahwa ternyata Anda suaminya didaftarkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan itu bukan hak kami, tetapi kami bisa menyarankan bahwa Anda harus lapor ke kantor seperti itu. Jadi tidak semua kami bisa memutuskan. Lalu nomor 7, mematuhi kode etik Atomi dengan sebaik-baiknya. Kode etik. Jadi istilahnya banyak sekali kode etik yang istilahnya nanti di sebelah kanan tuh. Mematuhi peraturan Atomi dengan menjunjung rasa bangga sebagai bagian dari Atomi dan pemikiran yang berpusat pada prinsip. Jadi proud to be Atomian. Itu udah harus ya. Kalau kepala center aja Anda nyabang-nyabang ke mana-mana, maksudnya lirik sana lirik sini, jalannya tidak lurus, laporkan. Kalau misalnya pernah ya satu kasus Bapak Ibu, ada satu center yang dia adminnya itu setiap ada member mengambil barang lalu ditawari MLM lain adminnya. Itu terus terang member saya lapor, saya langsung lapor ke kantor. Yang kedua, kepala senternya pindah ke MLM lain. Jadi akhirnya member-member yang di situ diajain untuk pindah. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kalau semua pusat pelatihan punya pemikiran yang sama dalam arti tahu tugas dan fungsinya sebagai kepala pusat pelatihan itu harus bagaimana, kita akan tenang menitipkan member itu ke semua center dimanapun. Tetapi karena kadang kita tahu bahwa ada mungkin beberapa leader yang center leadernya itu agak menyimpang, suka melakukan pelanggaran kode etik lah, itu mungkin kami yang jadi agak was-was menitipkan member kami dimanapun. Jadi istilahnya ya semoga dengan begini teman-teman bisa tahu bahwa istilahnya kode etik itu ada dan Anda bisa melaporkan itu kepada kantor kalau misalnya mereka melanggar kode etik. Nomor 9, memiliki sikap saling menghormati dengan menjaga hubungan saling menguntungkan dan membangun kerjasama yang positif. Lalu kode etik. Nah, ini kode etiknya dari yang
dibuat oleh kantor. Member Atomi mengutamakan pemikiran berpusat pada prinsip, yaitu kepuasan konsumen ya. Kedua, member Atomi harus menghilangkan pola pikir keuntungan pribadi yang dapat merusak kepercayaan di antara member Atomi. Banyak sekali teman-teman, kepala center itu menjual barang di bawah harga pasaran, di bawah harga produk. Itu kalau Anda sampai tahu, Anda bisa melaporkan. Ketiga, member Atomi tidak melakukan pelanggaran terkait jaringan keanggotaan seperti merekrut di antara jaringan perubahan garis sponsor dan pendaftaran tanpa izin. Kalau Anda bisa mendapati member Anda diambil oleh kepala center sana, atau member Anda di istilahnya ya begitulah, Anda bisa laporkan. Member Atomi tidak melakukan transaksi apapun baik secara tunai maupun kartu di antara jaringan selain dari transaksi langsung dengan perusahaan. Jadi memang di dalam center itu tidak ada transaksi penjual belian. Tapi seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, kalau misalnya mereka mampunya cuma beli sharing, ya itu mungkin ada orang-orang buat kami sudah sering sharing ya dengan Bu Ida dan Bu Ika ya. Kalau mereka memang mampunya cuma bisa beli koyok satu dan mereka sangat butuh, kadang ya sudah, kita kadang membantu memberi, tetapi dengan kami tidak menjual untung ya teman-teman ya. Harga yang istilahnya benar-benar mereka butuhkan, istilahnya satu set harga koyok berapa itu langsung kami bagi, tidak ditambah keuntungan apapun. Kecuali ada ongkir, mereka akan bayar sendiri ongkirnya. Itu yang kami sudah sepakati, saya Bu Ida dengan Bu Ika. Lalu nomor 5, member Atomi tidak akan melakukan tindakan melanggar norma sosial. Nah, ini nggak tahu, ini ada saya belum pernah menemui sih yang ini. Lalu nomor 6, member Atomi tidak akan melakukan hal yang tidak mengganggu member lain dengan melakukan pembelian tidak normal, betting, dumping, atau kegiatan merusak harga. Sudah disampaikan ya tadi. Nomor 7, member Atomi mengedepankan kebudayaan distribusi yang didasari pada Atomi menulis ulang sejarah pemasaran jaringan. Jadi kalau Anda mungkin pernah belajar MLM lain, jangan sampai Anda itu membawa sistem di sana itu ke sistemnya Atomi, yang akhirnya orang-orang berpikir bahwa oh, Atomi ternyata sama aja dengan mereka. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan lakukan Atomi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Park, apa yang diajarkan oleh Atomi. Jangan sampai melakukan hal-hal penjualan yang tidak sesuai dengan Atomi. Nomor 8, member Atomi mengejar etika pemasaran yang sempurna. Etika bukan suatu hal yang relatif, tetapi hal yang mutlak. Jadi benar-benar etika dalam berbisnis di Atomi itu benar-benar mutlak, bukan oke, dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan ya sudah gitu. Nomor 9, jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku, maka kepala pusat pelatihan siap menerima keputusan apapun yang diberikan oleh komite penegakan kode etik. Jadi itu adalah kode etik yang sebagai kepala pusat pelatihan nggak bisa dilanggar. Jadi buat teman-teman, Anda punya hak untuk melaporkan hal-hal tersebut kepada pihak kantor. Jadi dengan bukti ya, jangan cuman katanya semua, kalau bisa semua ada bukti, kalau ada bukti pasti akan. Lalu itu aja mungkin yang saya sampaikan. Bu Ika, Maria Francisca Winata, where are you? Oh ini. Silakan Bu Ika. Ya, selamat malam. Saya terkunci dari tadi, Rin. Ketuk-ketuk gembok gak dibuka-buka. Oke, selamat malam Pak Dara. Saya tadi ketinggalan 5 menit di awal ya, karena baru pulang dari Jakarta Selatan. Seharian saya di luar. Terima kasih. Saya rasa Bu Ida dan Rini sudah menyampaikan sangat lengkap fungsi daripada center dan hak kewajiban kita masing-masing, baik dari kepala senternya maupun membernya. Kalau kita semua bisa menjaga kewajiban kita masing-masing dan hak kita masing-masing, semua akan enak ya. Nah, memang sekarang ini yang ada perbaikannya satu. Dulu di awal-awal saya merasa masih sangat banyak center leader yang tidak memahami bahwa mereka itu diwajibkan melayani semua member termasuk di luar member mereka. Karena waktu itu saya belum menjadi center, ya belum memiliki center, saya mendapat kendala tiap kali tanya itu mereka nolak. Nah, dia bilangnya apa? Bukan jaringan saya, nggak boleh. Nah ya,
Kalau saya laporkan kena itu sebenarnya ya, karena mereka tidak menerima kita, itu salah. Fungsi center adalah menerima semua member, apalagi member itu tergabung di dalam center dia. Tidak tergabung di center dia pun kita itu wajib menerima. Seperti yang Bu Ida ceritakan. Contoh ya. Fungsi center ini Mr. Park tujuannya adalah seperti yang Bu Ida bilang. Supaya meringankan kita semua. Nggak perlu Anda sewa rumah makan. Anda nggak perlu ke mall. Nggak perlu di Starbucks. Ya. Satu orang minum di Starbucks paling murah udah 50.000. Ya. Ada 4 orang. Anda ngobrol ya. Bokeh. Nah, jadi ini semua untuk kalau kita semua bisa menjalani dengan baik, maka ini akan sangat meringankan, ya. Contoh misalnya saya ada di daerah Lipo Karawaci, di daerah Binong, dan juga masih kompleknya Lipo, center saya ya. Nah, Ida misalnya Ida mau presentasi di daerah saya. Kebetulan misalnya membernya juga bukan di daerah saya, ya. Maksudnya tidak ada tergabung di center saya. Boleh nggak Ida pakai? Apakah saya akan nanya, Ida, member kamu ada di tempat saya nggak? Sebentar teman-teman, ada yang mau ngambil produk kayaknya. Tolong angkat kalau dia nyampe. Nah, fungsi center saya adalah Ida boleh pakai, ya boleh pakai center saya walaupun tidak tergabung di center saya. Kenapa? Karena dia daripada harus sewa rumah makan di daerah Karawaci, ya akan lebih meringankan. Atau Mias ini dia pinjam center saya untuk mengadakan training atau pelatihan untuk tim dia. Silakan pakai, seperti dia bilang, izin untuk kepala center sehingga kita bisa mengizinkan ya, sehingga kita bisa cocokkan. Oh jadwal memang kosong, bisa ya. Sebentar ada dia mau datang. Oke, sorry, ada yang mau ngambil produk. Nah, teman-teman, satu itu kemajuannya. Dulu semua center kebanyakan rata mereka nolak. Sekarang sudah lebih bekerja sama dengan baik. Hanya sisa ada beberapa center yang saya tahu memang mereka nggak mau. Ya sudah. Nah, yang kedua apa? Kami juga sangat menikmati ya. Jadi kita ini jadi merasa satu keluarga benar-benar. Seperti kemarin waktu saya dan Ida di Korea ya. Waktu kita lagi sama-sama mengikuti pelatihan ya, mendengarkan acara. Ada dari Singapura, Malaysia samperin saya, Ibu Ika, member saya ada yang saya titipin ke center Bu Ika, ada yang ini itu mereka. Oh iya silakan ya kan, mereka mau butuh apa silakan. Nah seperti Kamis ini saya ada home meeting di center saya untuk member-member yang dititipkan dari leader yang dari Singapura ya kan. Nah jadi kita semua akan mensupport ya. Jangan pernah memikirkan keuntungan yang 6% daripada PV yang tergabung ya kan. Dia belinya cuma misalnya satu BB kita yang harganya berapa 250.000. Misalnya PV-nya berapa Turin? 2.500 ya? 125.000 bukan 250. Oh iya 125.000, PV-nya ya 2.500. Benar. Nah, dia beli satu BB itu dengan PV 2.500 6% itu ya kan. Nah kita harus listrik, AC, jelasin 2 jam nggak mudeng-mudeng dia marketing plan. Misalnya makanya di sini kalau Anda jadi center leader, Anda buka center tujuannya mau keuntungan ya, mau dapat bonus daripada center leader, mendingan tutup itu center. Ya, bayangin ya, satu orang dia berhak datang untuk mau belajar. Dia beli hanya BB saja satu. Kita jelasin 3 jam nggak selesai, dia nggak mudeng-mudeng ya. Berapa yang kita dapat? Ya, jadi nggak bisa dikalkulasi, dan itu di sini memang benar-benar Anda melayani. Di situ Anda tidak stokis, Anda tidak jualan. Jadi di sini teman-teman, dulu ya waktu awal-awal member saya banyak juga yang tidak ngerti seperti kata Ida ya. Ada yang minta, Ika, harusnya tuh kamu seperti, nah ini mereka yang di daerah nih ceritanya ya. Ika, ada produk ini nggak? Nggak ada. Gue mau ini 3, ada nggak? Nggak ada, semua nggak ada. Kak, lu seharusnya seperti center leader si A. Dia apa aja ada. Apa aja ada, banyak produknya. Kapanpun ada. Ya kan? Jadi biar kita semua bisa gampang dapat barang Korea kapanpun mau. Saya bilang,
Kalau center leader harus seperti itu, kita buka toko namanya. Saya pindahin website Atomy ke center kita. Saya bilang, yang benar adalah center yang kere nggak ada barang itu adalah center terbenar. Jadi teman-teman semua nih hati-hati. Di mana Anda menemukan center yang banyak barang, hati-hati. Berarti itu center mencapai mastership-nya pun sorry aja ya. Mastership-nya pin yang dia pakai berarti dengan pembelian barang yang segitu banyaknya di center mereka. Ya, dan itu yang membuat kadang-kadang mereka tuh menjual produk. Kenapa? Ada expire date-nya. Kita ini herbal. Ya, herbal. Jadi tidak panjang, nggak seperti produk yang Anda beli di apotik ya atau di hypermart 5 tahun masanya. Kita cepat, hanya 1 tahun atau 1,5 tahun. Ya. Nah, jadi mereka tentu harus segera lepas barang. Hati-hati, maka itu yang menakutkan, yang buat kita takut kalau kita menitipkan member kita ke center-center yang banyak produk. Artinya apa? Yang seperti Ida cerita, member Anda masih baru dan dia user pula, dia nggak peduli dengan PV karena dia nggak jalanin juga. Bagi orang yang tidak menjalani PV nggak berarti kan dia nggak membangun line B-nya, dia nggak membangun jaringannya, mau bonus dari mana? Makanya dia ke sana ada barang apa ya dia beli cepat, diam-diam nggak usah kasih tahu kita, ya. Nggak usah kasih tahu ya, nggak usah kasih tahu sponsor kamu. Ini aku kasih kamu murah ya. Ini aku nggak untungin deh. Ini aku kasih diskon deh. Ini. Tapi jangan bilang-bilang. Nanti kalau bilang-bilang lain kali aku nggak bisa loh kasih kamu diskon. Nah, yang beli ini gimana? Shh. Jangan bilang-bilang ya. Nah, jadi teman-teman sekarang silakan Anda lihat masuk ke semua center yang banyak barang udah tahu. Ya, kalau ada banyak barang, Anda sudah tahu artinya apa. Center yang tidak ada barang, center yang miskin, itulah yang terbaik. Ya, berarti memang dia menjalani sistem yang diajarkan Mr. Park. Ya, nah, apalagi seperti Zoom, ya, tidak banyak yang open untuk umum, untuk memberikan pelatihan. Ya, soalnya bukannya apa, melatih member sendiri aja kadang-kadang mumet sampai udah kelimpungan waktunya ya. Nah, kami berusaha, kami komitmen dari awal, kami memang membuka satu waktu, 1 minggu ini 1 kali untuk kita bisa memberikan kepada umum ya. Supaya apa? Supaya semua bisa mengerti dengan baik ya. Dan apa ya? Di luar sana, kita tahu ya, banyak yang menjalani network ini, di Atomy ini kita udah tahu kode etiknya banyak yang harus kita taati. Tapi tetap banyak pelaku-pelaku sana yang tidak seperti ini. Sehingga teman-teman, yang menjalaninya dengan baik dan benar ya, itu sangat suka dengan Zoom Padara. Mereka berusaha menyuruh membernya untuk ikutin Zoom Padara. Tapi yang menjalankannya dengan nyeleneh, ya, yang menutupi yang Atomy itu sebenarnya apa demi keuntungannya sendiri, itu sangat takut dengan Zoom yang Padara. Mereka sangat melarang membernya ikut Zoom Padara. Kenapa? Ketahuan semua. Jadi mendingan gak usah ikut. Ya. Jadi Padara ini sangat dicintai, juga sangat ditakuti. Ya. Jadi, tapi kami merasa kami memberikan apa yang benar, yang harus Atomy yang semua paham. Jadi ya kami tetap jalan seperti ini. Yang kami merasa apa yang harus teman-teman tahu semua. Ya, bukan kami melarang teman-teman untuk menjadi center leader. Silakan kalau Anda merasa Anda siap. Tapi kalau Anda siap lebih baik jangan. Ya, karena tidak mudah. Banyak sekali kewajiban yang harus Anda jalankan. Bukan sekedar terima barang. Bukan sekedar Anda bikin jadwal pelatihan asal bikin. Ya. Banyak sekali tanggung jawabnya. Mungkin itu aja dari saya. Ada tambahan ya, Ida dan Rini yang Padara dicintai dan juga ditakuti. Dilema ya, dilema antara Ya. dicintai dan ditakuti. Tapi sebenarnya gini loh teman-teman, kalau kita itu bisa menjalankan Atomy itu sesuai dengan visi misi dari Atomy itu sendiri, pasti Anda happy kok menjalankan Atomy itu, nggak stres, nggak bingung kenapa sih kita ini mau dapat duit, kenapa jadi keluar duit kayak gitu. Itu kan sebenarnya bukan maksud dari Mr. Park gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan itu berusaha bahwa Anda itu mau menjalankan Atomy itu ya ikutin jalannya, Anda pasti akan sukses. Karena banyak sekali di luar sana yang
tidak mengikuti jalannya atomi, membuat sistem di dalam sistem sehingga merugikan Anda sebagai member, dan akhirnya bilang bahwa atomi ini sama aja, atomi ini menyakitkan, atomi ini ternyata sama aja, orang suruh tutup poin. Lah, yang nyuruh tutup poin siapa? Kan leader Anda, bukan Anda gitu loh. Yang menyuruh, istilahnya banyak sekali kata-kata di luar sana, katanya atomi tanpa modal, kenapa saya harus keluar modal 100 juta jadi SM dan lain-lain. Lah, katanya siapa? Kan bukan katanya atomi, tetapi katanya oknumnya. Jadi istilahnya ya di sini memang oknum. Makanya kami berharap bahwa teman-teman yang bisa mendengarkan Zoom kami itu, bukan kami mau melakukan hal yang merugikan teman-teman, tapi istilahnya kami ingin ini loh, istilahnya yang benar tuh atomi jalannya seperti ini. Kita bisa mendapatkan passive income, kita bisa happy menjalankan atomi, dan akhirnya istilahnya kita sering mengatakan atomi bayar gitu, karena memang kita benar-benar menerima passive income-nya, bukan mengeluarkan uangnya untuk membeli mastership. Itu sih dari saya. Tambahnya Bu Ida mungkin mau tambah ini. Soalnya ada satu pertanyaan dari Cinko sih. Mungkin dari Cinko dulu ya. Bu, apa arti berbagi itu? Artinya dikasih gratis, tidak selalu. Ya, apa dulu? Ya. Jadi berbagi jangan diidentikan dengan kita memberi sesuatu yang berupa barang atau apa ya, begitu. Bukan ya. Berbagi artinya seperti sekarang kami ini berbagi loh. Ya kan? Berbagi apa? Ilmu. Ya. Berbagi tentang pengalaman. Nah, ini berbagi. Kemudian berbagi artinya seperti apa? Misalnya gini, kalau Anda berkaitan dengan produk misalnya ya, maaf ya, di sini tidak jual eceran ya, kami tidak jualan, apalagi eceran, sampai eceran seperti itu kan banyak ya. Saya ngecer dulu lah gitu, saya selalu menepis. Maaf ya, saya tidak ngecer. Kenapa? Kalau saya ngecerkan berarti saya jualan. Seorang penjual seharusnya dia mengambil untung, oke? Tetapi saya berusaha untuk kita sharing aja ya, untuk kamu bisa mengenal produknya. Misalnya koyo harganya 400.000, isinya 11, bagi saja per sasetnya berapa. Oke, sudah enough. Kenapa? Karena tujuan saya tidak jualan. Gitu loh. Dan saya tidak akan menjual di bawah itu. Kenapa? Karena ketika saya menjual di bawah itu, maka kemudian ketika dia jadi member melihat harga di website, maka dia akan teriak. Loh, lalu benefit saya sebagai member seperti apa? Kan begitu pasti, ya kan? Kok malah lebih mahal jadi member daripada saya nggak jadi member? Nah, itu akan mencelakakan diri kita sendiri, ya, Cinkwok. Jadi berbagi artinya, sharing artinya kita tidak mengambil keuntungan apapun. Karena ibaratnya seperti misalnya gini, saya nggak punya uang, ya, saya nggak punya uang untuk bersama-sama menopang pembangunan misalnya pos kamling begitu ya. Nah, tetapi saya punya tenaga. Jadi apa yang saya bagikan? Saya berbagi tenaganya. Istilahnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, itu pertanyaan dari Cingko ya, udah terjawab belum Cingko? Cingko sayang yang selalu setia ya. Kemudian tadi Ika menyatakan tentang Zoom ya, tidak banyak memang center-center yang memberikan Zoom terbuka. Biasanya misalnya saya bertiga, maka saya hanya mengundang punya Rini, Ika, ya, untuk join, ya, seperti itu. Itu bukan Zoom terbuka, tetapi Zoom terbuka jarang sekali kita bisa, mungkin teman-teman sendiri juga bisa melihat ya seberapa banyak kepala center yang melakukan Zoom terbuka. Mengapa ini berat buat kita? Ya sebenarnya berat. Makanya kami kemudian ini terbentuk ya, terbentuk karena kesongongannya Rini, ya, terbentuk 4 darah ini secara tidak sengaja. Kenapa? Dasarnya itu dari ketika kita semuanya mendapat tugas ya, mendapat tugas dari kantor Atomi bahwa kepala center harus memberikan edukasi ya, minimal sebulan 4 kali. Nah, teman-teman bisa dibayangkan ya, mau ngomong apa aja ya, mau ngomong apa, materi itu bukan
Kalau sudah tahu, kamu kasih materi ini, enak. Tapi kan kita nggak dikasih seperti itu, ya kan? Kita harus memikirkan materinya apa. Terus yang diomongkan apa, ya? Materinya aja, judulnya aja udah setengah mati kita cari ya. Tapi kemudian kami kemudian sepakat gimana kalau kita berempat supaya kita bisa berbagi ya, berbagi beban ya, berbagi beban, dan ini bisa kita berikan secara terbuka. Kenapa kita berani memberikan secara terbuka? Ketika kita memberikan secara terbuka, artinya apa yang kita sampaikan ini kita berani pertanggungjawabkan. Paham ya? Jadi kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, karena semua saksinya ini banyak sekali, dari tim mana saja saya nggak ngerti ya. Nah itu yang kemudian kita menjadikan kita belajar untuk benar-benar menjalankan bisnis dengan benar. Kalau kita tidak menjalankan bisnis dengan benar, nggak mungkin kita berani untuk ngomong secara terbuka. Nggak akan berani. Ya, jadi ini yang menjadi seharusnya teman-teman sebagai atomian bisa memahami ya, bisa memahami apakah yang disampaikan oleh kami, misalnya bisnis plan-nya atau marketing plan-nya itu benar apa enggak. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jadi apa yang kita sampaikan adalah dasarnya dari pengalaman. Kalau memang saya melakukan kesalahan, saya juga akan ngomong ya, sama seperti waktu dulu saya nyampaikan bahwa saya punya stok, itu dosa masa lalu, peninggalan dosa masa lalu. Tetapi itu bukan berarti kemudian saya dengan sengaja menjual, menyetok begitu, tidak ya teman-teman, tidak. Stok itu pun lama-lama akan habis juga karena saya juga pakai seperti itu ya. Jadi lama-lama akan menjadi kere ya stoknya, stoknya saja ya. Tapi puji Tuhan kita menjadi semakin kaya justru ya. Saya luar biasa sekali diberkati, kami bertiga diberkati Tuhan. Ketika terjadi badai promo hemohim, kami santai-santai di Korea ini, di Taiwan ya, bisa tingtong di sehari dapat 5 juta lebih ya. Itu kan luar biasa ya teman-teman. Nah, apakah itu kami menyetok hemohim? Tidak mandi hemohim kami ya. Belanja sesuai kebutuhan kami. Ya, bahkan kemarin saya sempat betul-betul nggak punya hemohim sama sekali sampai pinjam ya. Probiotik juga begitu sampai pinjam ya. Jadi kita udah paham satu sama lain, udah paham kekerean kita masing-masing. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ida. Mandi hemohim biar putih. Gak jadi putih tambah jadi ini. Bu Vivi ya, member saya gak punya uang untuk beli order isi 5. Dia mau nempel saja 1. Saya kasih dia dengan harga pokok. Nggak termasuk ongkir. Dia sudah jadi member saat awal daftar. Dia belum belanja. Salahkah saya? Enggak, Bu Vivi. Istilahnya kadang tuh ada member itu yang memang mampunya baru mencoba 1 odol. Tetapi kalau misalnya Bu Vivi ada 1 poin merdeka, mungkin kadang saya itu ya itulah, kadang kita itu orang beli ngecer pun kadang kita masih berikan poin itu, tapi ya enggak saat itu juga, mungkin pas ada poin merdeka, mungkin saya sih kita suka membantu mereka untuk mengisi sedikit, misalnya pas kita butuh odol, kita lagi cari poin, mungkin oh iya kapan hari ini anak ini mencoba, dan kita harus follow up ya, apa yang dia coba kita bisa mendengarkan gimana sih rasanya, karena kita tuh sangat menghargai member-member yang mau mencoba, istilahnya mau mencoba, karena banyak sekali orang yang bilang bahwa Atomi mahal, udah ngomong mahal dulu padahal belum mencoba, gimana bilang ngomong mahal padahal sebenarnya Anda pun harus mengeluarkan uang tuh untuk membeli odol kan, nggak apa-apa Bu Vivi, pokok istilahnya ya kalau pas ada poin merdeka dibantu saja karena dia memang mungkin membutuhkan, siapa tahu dia bisa menjadi member partner bisnisnya Bu Vivi. Itu kalau dari saya sih, mungkin Bu Ida, Bu Ika kira-kira ada jawaban lainkah? Sudah cukup sih ya, atau ada yang lain lagi? Oh iya, besok saya ke Semarang. Kalau ada member partner yang mau join di pelatihan di Satu Permata, silakan teman-teman boleh hadir ya jam 1 ya, jam 1 siang ya, jam 1 siang.
materi, saya yang akan membawakan ya, bersama nanti moderatornya dari tim 313 yang ada di Semarang ya. Boleh hadir ya, teman-teman. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan, teman-teman. Semoga bisa lebih mengerti tentang fungsi dari pusat pelatihan dan sudah tahu fungsinya. Kalau cuma tadi sekedar lewat bisa mampir, berkenalan dengan center leadernya, atau mungkin Anda bisa janjian. Kalau ketemu mungkin ketemu adminnya, bisa ngobrol-ngobrol. Saya juga member dari center ini, nggak apa-apa mau tanya-tanya silahkan. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan, teman-teman udah pada mengerti atau ada yang mau ditanyakan kah secara langsung? Kalau nggak ada, kita tutup aja boleh ya, Bu Ida, Bu Ika ya. Oh ini masih ada apa? Oke ya. Udah foto kah? Sudah. Sudahkah? Tidak tahu siapa yang menfoto. Biasanya Ceyana, Mbak Iin suka membantu biasanya. Kalau belum ya kita foto. Mbak Yana udah? Sudah aku foto. Oke, ya. Tumben Lagi waras, tapi saya sendiri nggak motret. Diri saya sendiri nggak difoto. Ini fotonya sekarang. Teman-teman, Cukup. Boleh buka mic-nya bisa nggak? Ini saya oke, siap. Kita bacakan moto perusahaannya. Kita tutup malam hari ini dengan pembacaan moto perusahaan Atomi. Oke, angkat tangan kanan kita, bacakan dengan semangat dan pastinya kita menjalankan Atomi dengan moto perusahaan Atomi. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, keyakinan, ayo kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.